Halo semua, perkenalkan nama saya Andronikus Parasian Siagian dengan NIM 122430095 dari Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 10 sensor yang terdapat pada Tinkercad. Selain itu, video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika. Pada sensor yang pertama bisa kita lihat terdapat satu buah sensor, yaitu sensor infrared yang digunakan sebagai input dan outputnya berupa LED. Untuk kodenya sendiri diatur ketika menekan angka 6 pada remote infrared maka akan menghidupkan lampu LED, dan ketika menekan tombol angka 9 pada remote infrared maka lampu LED akan mati. Bisa kita simulasikan. Ini merupakan sensor yang pertama, yaitu sensor infrared. Selanjutnya adalah sensor suhu. Pada simulasi kali ini saya menggunakan temperatur sensor berupa TMP36 sebagai input, dan juga outputnya sendiri ada 3 buah lampu LED berwarna hijau, kuning, dan merah, dan juga ada buzzer sebagai outputnya. Untuk kodenya sendiri sudah diatur ketika sensor mendeteksi suhu di bawah 30 derajat Celcius maka LED 1 atau LED hijau akan menyala, dan LED 2, LED kuning, dan LED merah mati. Begitu juga dengan buzzer. Ketika suhu berada di antara 30 derajat sampai 70 derajat Celcius maka lampu hijau akan mati. Begitu juga dengan lampu merah dan juga buzzer, namun akan menghidupkan lampu berwarna kuning. Dan ketika suhu berada di atas 70 derajat Celcius maka lampu merah yang akan menyala. Begitu juga dengan buzzer. Dapat disimulasikan seperti berikut. Ketika suhu berada di 20 derajat Celcius maka lampu hijau yang menyala. Kita akan coba menaikkan suhunya ke 48 derajat Celcius maka lampu kuning yang akan menyala. Kita coba naikkan lagi suhunya menjadi 72 maka lampu merah dan buzzer yang akan menyala. Untuk sensor yang ketiga adalah sensor tilt atau sensor yang digunakan untuk mendeteksi kemiringan. Untuk outputnya sendiri yang digunakan ada buzzer, lampu LED, dan juga micro servo. Pada kode sudah diatur apabila sensor menerima rangsangan maka buzzer, LED, dan juga micro servo akan menyala, dan ketika sensor tidak menerima rangsangan buzzer, LED, dan juga micro servo tidak akan menyala. Namun pada penerapannya terjadi sedikit error yang menyebabkan adanya kesalahan pada output dalam penggunaan sensor ini. Bisa kita lihat bahwa ketika sensor diatur maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Untuk sensor yang keempat adalah sensor pasif infrared. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan dalam jangkauan dari sensor itu sendiri. Untuk output yang digunakan ada 3, yaitu 2 buah lampu LED dan juga 1 buah buzzer. Pada kodenya sudah diatur bahwa ketika sebuah benda terdeteksi gerakannya maka LED pertama akan menyala. Begitu juga dengan buzzer. Namun ketika tidak adanya gerakan maka LED 1 akan mati dan menyalakan LED yang kedua.
Dapat disimulasikan seperti ini. Ketika benda digerakkan, maka lampu merah akan menyala, begitu juga dengan buzzer. Namun ketika benda diam, maka lampu hijau yang akan menyala. Untuk sensor yang kelima adalah sensor ultrasonic distance sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya benda dalam jarak tertentu. Untuk output yang digunakan ada LCD dan juga buzzer. Dalam kode sudah diatur sedemikian rupa, ketika benda semakin mendekati sensor maka buzzer akan semakin cepat menyalanya, semakin cepat suaranya, dan juga pada layar LCD akan ada tulisan bahaya. Dapat disimulasikan seperti ini. Ketika benda menjauhi sensor, maka statusnya akan berubah menjadi awas dan aman. Begitu juga dengan buzzer, juga akan memberikan bunyi yang berbeda. Untuk sensor yang keenam adalah sensor tekanan atau force sensor. Pada sensor ini output yang diberikan berupa dua buah lampu LED dan juga buzzer. Pada kode sudah diatur ketika force value melebihi 250, maka lampu hijau yang akan menyala dan lampu merah dan juga buzzer akan mati. Ketika force value kurang dari 250, ketika force value kurang dari 250 maka lampu hijau yang akan menyala. Ketika force value lebih dari 250 maka lampu hijau mati dan akan menghidupkan lampu merah dan juga buzzer. Dapat disimulasikan seperti ini. Dapat lihat ketika tekanannya masih 0, lampu hijau yang akan menyala. Namun ketika tekanannya kita tambah, maka akan menghidupkan lampu merah dan juga buzzer. Untuk sensor selanjutnya adalah sensor lampu. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya cahaya. Output yang digunakan adalah lampu LED satu berwarna merah, dan dalam kode sudah diatur ketika cahaya ini diterima oleh sensor semakin terang maka lampu akan mati. Ketika sensor menerima cahaya semakin redup atau tidak menerima cahaya sama sekali maka lampu akan menyala. Dapat disimulasikan. Untuk sensor selanjutnya adalah sensor kelembapan menggunakan soil moisture sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya kelembapan. Untuk output yang digunakan sendiri ada LED dan juga buzzer. Dalam kode sudah diatur ketika kelembapan atau sensor menerima sebuah kelembapan yang rendah, maka buzzer dan juga lampu akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sensor menerima kelembapan yang tinggi, maka lampu dan juga buzzer akan mati. Dapat disimulasikan. Ketika kita naikkan kelembapannya, maka buzzer dan juga lampu LED akan mati. Sensor selanjutnya adalah flex sensor. Flex sensor ini digunakan untuk
mendeteksi adanya kelenturan atau kelengkungan atau kelenturan dari suatu benda. Untuk output yang digunakan adalah lampu LED, dan dalam kode sudah diatur ketika sensor menerima kelengkungan di bawah 20 maka lampu akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sensor dilengkungkan lebih dari 20 maka lampu akan mati. Dapat disimulasikan ketika sensor dilengkungkan di sudut 60 derajat maka lampu akan menyala, dan di 54 derajat ke bawah maka lampu akan mati. Sensor yang terakhir adalah sensor gas. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya gas. Untuk output yang digunakan ada buzzer dan juga LED. Pada kode sudah diatur ketika sensor merangsang adanya sebuah gas maka lampu dan juga buzzer akan menyala. Begitu juga sebaliknya, ketika sensor tidak mendeteksi adanya gas maka lampu dan juga buzzer akan mati. Dapat disimulasikan seperti berikut. Ketika gas terdeteksi oleh sensor maka LED dan juga buzzer akan menyala. Jika gas tidak terdeteksi oleh sensor maka lampu dan juga buzzer akan mati. Cukup sekian video penjelasan mengenai sebuah sensor yang terdapat pada Tinkercad. Semoga bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih sudah menyaksikan.